Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu bab ketiga tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang peristiwa-peristiwa ajaib sebelum kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan penduduk Yahudi Yasrib. Berikut adalah intisari riwayat Hakim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ada seorang pedagang Yahudi yang tinggal di Mekah. Pada malam kelahiran Rasulullah, dia bertanya di pemukiman orang-orang Quraisy, "Apakah ada anak yang lahir di antara kalian malam ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Si Yahudi menjelaskan, "Pada malam ini lahir nabi terakhir umat ini, Ahmad, artinya yang terpuji. Kalau kalian salah, berarti dia lahir di Palestina. Di antara dua pundaknya ada tahi lalat hitam kekuningan." Setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, sebagian mendapat kabar bahwa di malam itu lahir seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang diberi nama Muhammad. Besoknya, mereka bersama si Yahudi mendatangi bayi tersebut. Saat melihat tahi lalat di belakangnya, si Yahudi langsung pingsan. Setelah siuman, orang-orang Quraisy bertanya, "Ada apa denganmu?" Jawabnya, "Kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah lepas dari tangan mereka." Tentang kesaksian Yahudi Yasrib, Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan narasumber dari Hasan bin Sabit. "Saat saya masih kecil, baru usia 7 atau 8 tahun, dan sudah punya ingatan, seorang Yahudi berteriak keras di bangunan yang tinggi di Yasrib, 'Hai orang-orang Yahudi!' Setelah orang-orang berkumpul, mereka bertanya, 'Ada apa? Kenapa?' Jawabnya, 'Malam ini telah muncul bintang tanda kelahiran Ahmad.' Ibnu Ishaq bertanya kepada anak Hasan bin Sabit, 'Berapa usia Hasan bin Sabit saat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah?' Dia menjawab, 60 tahun, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu itu 53 tahun. Kemudian peristiwa ajaib yang kedua yaitu keberkahan hidup Salimah Sa'diyah. Salimah As-Sa'diyah adalah ibu susuan Nabi Muhammad. Air susunya yang semula sangat sedikit menjadi deras. Himar kendaraannya yang lambat menjadi cepat. Kambing gembalaannya memiliki air susu yang banyak. Tanahnya juga menjadi subur dan cepat berbuah. Peristiwa ajaib yang ketiga adalah pembersihan hati Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril di saat kecil. Pada waktu diasuh oleh Halimah Sa'diyah, sekitar usia 4 tahun, Nabi Muhammad pernah didatangi oleh dua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail, yang berpakaian putih-putih yang turun dari langit, seraya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Saat itu
Nabi Muhammad bermain-main dengan saudara angkatnya yaitu Damroh. Tiba-tiba beliau terlentang seperti pingsan. Malaikat itu kemudian membersihkan hati Nabi Muhammad dengan membasuhnya dengan air yang dibawanya, agar hatinya bersih dan terhindar dari sifat tercela. Kejadian luar biasa ini telah membuktikan kemuliaan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah sekaligus sebagai bukti kerasulannya. Peristiwa ajaib yang keempat yaitu awan menaungi perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika berdagang di Syam. Pada saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya berdagang di Syam. Dalam perjalanannya tersebut, beliau selalu dilindungi oleh awan. Ketika sampai di Syam, beliau bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairo. Pendeta tersebut mengetahui tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad, seperti yang tercantum dalam Taurat dan Injil. Pendeta itu mengingatkan Nabi Muhammad dan pamannya untuk berhati-hati menghadapi orang-orang yang membencinya. Buhairo terheran-heran melihat kafilah dagang yang datang dari Mekah. Kafilah ini sudah sering lewat, tapi kali ini tidak seperti biasanya. Di atas mereka ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun berhenti. Lalu pendeta ini memandangi rombongan ini seakan mencari sesuatu dari mereka. Dia mendekat, lalu memegang tangan Muhammad yang masih anak-anak sambil berkata, "Ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta." Beberapa sesepuh Quraisy bertanya, "Engkau tahu dari mana?" Saat kalian datang, pohon dan batu menunduk sujud. Kedua-duanya tidak sujud selain kepada seorang nabi. Dan saya juga mengetahui dia dari khotam an-nubuwah yang ada pada pundaknya. Keajaiban awan ini sangat masyhur dan telah disaksikan oleh banyak orang, termasuk Maisarah, di saat pergi bersama Nabi Muhammad ke daerah Syam membawa dagangan Khadijah. Demikian juga Khadijah, pembantu-pembantu wanitanya, dan yang lainnya. Peristiwa ajaib yang kelima adalah rahim Khadijah yang berusia 40 tahun menjadi subur. Nabi Muhammad SAW menikah di usia yang ke-25 dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Seperti biasanya, usia 40 tahun adalah batas masa kesuburan perempuan. Namun, ketika menikah dengan Muhammad, justru rahim Khadijah menjadi semakin subur. Dari pernikahan yang berkah ini, lahirlah 6 orang anak, yaitu Qasim, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, dan Abdullah. Begitulah peristiwa-peristiwa ajaib sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Materi untuk hari ini selesai. Untuk tugasnya, kalian kerjakan tugas mandiri halaman 44. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.